Tahun 1979, Desa Shu kami pasti akan terus mengembangkan semangat kerja keras, gencarkan bercocok tanam musim semi. Tahun 75 Desa Shu ini bukan alur novel Paman Kasar 70-an dan Bibi Mungil. Aku terlempar ke buku ini karena ledakan tungku eliksir. Lalu siapa dia dan siapa aku? Pastikan setiap jengkal tanah ditanami. Selain itu, kita harus pelajari teknologi pertanian maju, bertani ilmiah untuk tingkatkan hasil. Yingqing, lihat betapa sayangnya ibu padamu. Kau hilang di gunung 18 tahun. Dia mencarimu 18 tahun. Begitu kau kembali, dia suruh aku menjemputmu, bahkan sudah menunggu di depan rumah sejak pagi dengan ayah. Ayah kita adalah direktur pabrik tepung. Kau benar-benar diistimewakan. Apa? Aku jadi Shu Yingqing yang dianggap bintang sial begitu pulang. Akhirnya menderita dan gantung diri, si korban kesialan. Ngomong-ngomong, aku dianggap bintang sial karena si teh hijau mati ini. Dia akan sengaja tabrak tembok dengan sepeda sampai kakiku patah, lalu tuduh aku yang membawa sial. Beneran deh. Belum duduk di boncengan Melit, malah duduk di boncengan antagonis dulu. Siapa yang bicara? Lao Shung, kau dengar ada yang bicara? Suara apa? Cuma si gadis brengsek pulang saja. Masih maksa aku menunggu di luar. Seperti suara Cing-Cing. Apa aku mendengar isi hatinya? Anak ini Yanyan memang anak angkatku. Tapi dia anak kandung adik perempuanku. Aku melihatnya tumbuh besar. Masa dia tega melakukan hal seperti ini? Belum lagi ibu tiriku itu. Begitu melihat Shu Yanyan terluka, langsung heboh sendiri, membawa seluruh keluarga, mengantar Shu Yanyan ke rumah sakit, meninggalkan aku sendirian di rumah. Kasihan aku, diculik 18 tahun. Makan pertama kali pulang, bahkan lauk panas pun tak dapat. Anak ini memang masih menyimpan dendam padaku. Kamu baru darah dagingku. Yang sesungguhnya, ibu lebih sayang siapapun, takkan melebihi sayangnya padamu. Shu Yingqing, sebaiknya kamu mati di luar sana. Mau kembali merebut posisiku. Mimpi! Waduh, tabrakan. Apa? Cing-Cing ternyata benar? Yanyan, 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 Yanyan. ayo ke rumah sakit. Ayo bangun, Cepat. cepat. Sudah kukatakan Shu Yanyan suka main drama korban patah kaki, layak. Ibu ini benar-benar bodoh. Anak kandung dibiarkan lari merawat anak palsu. Masa aku tak sakit hati? Cing-Cing memang benar. Yanyan jelas mau menunjukkan kuasanya pada Cing-Cing. Aku tak boleh bantu orang lain menyakiti anak kandungku sendiri. Pak Shu, bawa Yanyan ke rumah sakit dulu. Baik. Cing-Cing baru pulang, harus kujaga. Kepala Yanyan babak belur. Tadinya naik sepeda lancar, kok tiba-tiba nabrak tembok? Kurasa dia sengaja. Untung Cing-Cing kami tak apa-apa. Atau takkan kumaafkan? Ibu bilang otakmu tumbuh. Ya, tumbuh anak yang bisa diajar. Ayo pulang. Dari mana Cing-Cing belajar meramal ini? Siapa yang mengajar? Jangan-jangan di gunung ketemu dewa tua. Tenang. Di rumah ini, dia tak bisa gantikanmu. Bu, aku pulang. Bu, aku pulang. Aduh, lari jauh sekali, lelah. Nanti gajian aku pasti beli sepeda. Pelan, Kamu Cing-Cing, ya? Ini hadiah dari kakak kedua. Ini kaos dakron. Anak muda modis suka ini? Terima kasih, Kak. Aku suka. Ini kakak keduaku di desa terkenal sangat baik dan jujur. Julukannya si besar. Kelihatannya kurang lihai. Ada apa? Aku dengar isi hati Cing-Cing. Cing-Cing juga merasa aku kurang pintar. Tapi orang-orang ini tidak punya selera. Kakak kedua, aku sifatnya jujur, bijaksana, tapi tampak bodoh. Sama sekali tidak bodoh. Semua gara-gara mulut busuk, Shu Yanyan. Kakak kedua bisa melihat sifat asli Shu Yanyan yang seperti teh hijau palsu. Tidak suka padanya Shu Yanyan lalu menyebarkan fitnah kemana-mana. Bilang kakak kedua aku idiot. Kakak kedua aku sama sekali tidak bodoh. Dia sangat pintar. Saudara sejiwa, hanya kamu yang tahu, aku ini pintar sekali. Cing-Cing, kamu benar-benar adik kandung kakak kedua? Kakak kedua sayang kamu. Aku juga sayang kamu. Sayangnya, besok lusa kamu akan dibodohi orang untuk berburu babi hutan. Lalu alat vitalmu digigit babi hutan. Marah dan bunuh diri dengan melompat dari tebing. Tapi perburuan babi hutan itu masih setengah bulan lagi. Saat ini belum perlu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan sekarang adalah urusan kakak sulung. Bu, mana kakak sulungku?
Kakak sulungmu itu mengajar di sekolah dasar. Seharusnya baru pulang sekolah. Kenapa? Ini bagaimana aku mengatakannya? Apa harus kuberitahu kamu putra kepala desa, Xu Yaozu mengincar kakak sulung? Akan membawanya ke rumah pria lajang tua di ujung desa untuk diperkosa. Aku harus buru-buru menolong. Apa alasan untuk keluar? Bukan, Cing, ayo pergi. Kita jemput kakak dulu baru pergi. Xu Yaozu, kau tidak takut hukum? Kalau kau berani sentuh aku laporkan ke polisi. Laporkan, ayahku kepala desa. Lihat kau bisa keluar dari desa ini. Syusukin layani aku dengan baik. Nanti aku bisa lamar kau. Wahahaha. Tolong, Teriak sekeras apapun, takkan ada yang menolongmu. Si lajang tua pergi minum. Di sini cuma kita berdua. Tak ada orang lain. Wah, wanita berpendidikan memang beda. Lebih harum dari yang lain. tolong. Bajingan, aku lawan kau. Maaf kakak, kalau kau masuk, cuma bikin kacau. Siapa kau? Maaf kakak, adegan selanjutnya tak pantas untuk anak-anak. Siapa ganggu urusanku? Tahu ayahku siapa? Pertama, tak perlu tahu siapa aku. Kedua, aku ayahmu. Mau mati. Ampun ya aku pahlawan, ampun. Panggil ayah. Ayah sayang, ampun. Aku juga tak mau bunuh kau. Aduh. Ayo. Aku hanya balas dendam dengan cara yang sama. Hah, kalian siapa? Wah, dari mana datangnya gadis cantik ini? Biarkan paman temani kamu bermain. Berani sentuh aku? Ayahku kepala desa. Aduh. Taruh kembali barang itu. Berani kamu? Ah, memalukan. Ini penutup untukmu. Takkan ada yang menolongmu. Nikmatilah sendiri. Siapa kamu? Kenapa menolongku? Karena kamu kakakku. Aku mendengar suara hatinya. Dia Xu Yanyan. Mengapa Xu Yanyan begitu baik hati? Aku berjodoh dengan Nona. Maka kuulurkan tangan. Nona, walau hatimu baik, tapi ingatlah, orang baik mudah ditindas. Kakak tak tahu, Xu Yanyan melihatmu mudah ditindas, lalu menghasut Xu Yaozu menghancurkanmu, supaya dia bisa merebut posisi guru SD-mu. Kalau bukan kuselamatkan kamu, kau akan dipaksa menikahi Xu Yaozu si brengsek itu. Dipukulinya sampai mati. Ternyata Xu Yanyan yang jahat padaku. Xu Yanyan, dulu selalu kutahan, tapi takkan lagi. Dewa? Hai Xu, kenapa tidur di sini? Kak, kenapa kau di sini? Mama menyuruhku dan kakak kedua menjemputmu pulang. Suara ini, dia yang menyelamatkanku. Sial, kakak besar 80%, belum tahu kalau aku adalah adiknya yang dulu diculik. Penjelasannya bakal panjang. Ayo kita pulang makan. Tapi kakak kedua masih di sini. Memang tidur anak muda nyenyak, langsung tertidur. Kita pergi dulu, nanti kakak kedua bangun dia pulang sendiri. Ini kamar Yanyan. Tapi aku sudah membereskannya untukmu tinggal. Cing-cing, Mama tak bertanggung jawab.
membuatmu diculik 18 tahun. Pasti menderita banyak ya. Tapi sekarang kau kembali, Mama pasti akan ganti rugi double untukmu. Oh iya, mau makan apa malam ini? Mama masakin? Yujilan. Yujilan. Yanyan di rumah sakit butuh jahitan. Ikut aku menjenguknya. Lao Shu. Cing-Cing sudah pulang setengah hari, kau tak tanya sekalipun. Pikiranmu penuh Yanyan. Siapa sebenarnya anak kandungmu? Bau kemiskinan orang gunung. Baru pulang, langsung bikin Yanyan jatuh sampai kepalanya pecah. Kurasa dia pembawa sial. Shushuzu, Cing-Cing adalah anak kandungmu. Masa di hatimu, Shu Yanyan itu lebih penting daripada anak kandungmu yang baru pulang? Tentu saja, Ibu, akhirnya Ibu sadar. Si brengsek tua ini bukan cuma tak sayang aku, bahkan kakak perempuan dan kakak laki-lakiku, dia juga tak sayang. Dia cuma sayang Shu Yanyan, karena Shu Yanyan adalah anak haramnya dengan selingkuhan kesayangannya. Anak haram. Astaga, Ibu masih dibohongi. Ayah brengsek ini bahkan saat menikahi Ibu dulu sudah menghitung Ibu. Dia mengincar mahar Ibu, pakai uang mahar Ibu buka pabrik tepung, lalu pakai uang Ibu nyelingkuh dan besarkan anak haram. Nanti kalau sudah kaya, yang pertama dia lakukan adalah masukkan Ibu ke rumah sakit jiwa. Cing-Cing bisa meramal masa depan. Perkataannya pasti benar. Tapi aku menikah dengan Shushuzu bertahun-tahun, masa dia bisa... Ayah, kakak nggak mau kasih arlojinya padaku. Shushukin, kamu cari pukul ya? Ayah, ini uang tabunganku setengah tahun. Beli sendiri? Dasar anak kurang ajar. Adikmu masih kecil, berebut apa? Sini, Bener, Kak. Kakak setiap hari cuci baju, potong kayu, masak. Arloji ini cocok dipakai kakak. Sayang sekali. Kamu baik? Pak Shu, kamu jangan manjakan Yanyan. dulu tak sempat temani anak. Sekarang, bukankah aku ingin jadi ayah yang baik? Dia memang selalu memihak Yanyan dan sering bicara soal kompensasi untuk anak. Tapi kompensasinya hanya untuk Yanyan. Pada anak sulung dan kedua, dia acuh tak acuh. Jangan-jangan Yanyan benar-benar anak haramnya. Kalau begitu, yang berselingkuh dengannya pastilah. Aku sayang Yanyan karena Yanyan memang anak yang manis. Tidak seperti bintang sial ini, baru pulang sudah bikin rumah tak tenang. Kau, Yujilan, bukan aku yang bilang, tapi baru anak kandungmu pulang, kau sudah pilih kasih. Tidak takut ditertawakan orang? aku sayangi anak kandungku sendiri. Siapa yang berani menertawakan? Justru kau. Terlalu perhatian pada anak angkat itu. Orang yang tak tahu pasti mengira Shu Yanyan adalah anak kandungmu. Yujilan, perkataan seperti itu kau berani ucapkan. Dulu, kau selingkuh sebelum menikah, seluruh kota tahu. Kalau bukan karena aku menikahimu, sekarang kau masih mengemis di jalan. Andai tahu kau sebego ini, aku tak seharusnya menikahimu. Berani sekali menuduh orang lain. Orang tua brengsek, berkata begitu tak takut disambar petir. Ibuku selingkuh sebelum menikah, bukannya kau yang merencanakan ini. Kamu sama sekali nggak ngerti seberapa brengsek pria di depanmu ini. Dulu dia miskin banget, lalu dia berniat mendekatimu, anak orang kaya. Dia menyuruh preman menculikmu, lalu pura-pura menyelamatkanmu di depan semua orang. Walaupun si preman belum sempat sentuh, kamu sudah ditangkap, tapi nama baikmu sudah rusak. Semua ini rencana ayah brengsek itu. Lalu dia berpura-pura sangat mencintaimu, mengejar ibu. Ibu terharu dan akhirnya menikah dengannya. Ayah brengsek dapat mahar besar, tanpa memberi mas kawin. Dasar kurang ajar. Shushuzu, kupikir kau tulus padaku. Ternyata kau terus membohongiku. Nunggu apa lagi? Cepat ikut aku. Aku nggak mau pergi. Kamu gila ya? Berani bilang enggak ke aku? Memang kenapa kalau aku nggak mau? Berani coba ikat aku? Perempuan kasar. Gara-gara ganggu ibuku, dasar tua bangka. Rasakan pelajaran ini. Hah, pantas. Gara-gara bohongi ibuku. Gara-gara lakukan hal jahat. Bagaimana suara angsa? Ini coba. Ini semua buatan ibu. Suka nggak? Ini. Sama yang ini. Coba semuanya. Suka yang mana? Bu, lain kali Bu buatkan ya. Kak, Hai. Kak, aku datang lihat keponakanku. Pas banget kamu datang. Cing-Cing. Ini adik kandungku, bibimu sendiri. Wajar saja bisa menggoda ayah brengsekku. Wanita setengah baya ini genit juga. Maksudmu apa? Yang main serong dengan Shushuzu adalah adik kandungku. Sup ayam ini juga menyimpan bahaya. Oh, aku paham sekarang. Siang hari anak perempuan diperlakukan tak adil. Malam hari ibunya datang cari masalah, ya?
Di sup ayam ini dicampur air yang direndam baterai. Terlihat tak berwarna dan tak berbau. Setelah minum, otakku akan rusak. Jadi idiot. Yu Xinbi memang pantas disebut jagoan di antara sampah. Dulu saat janda, hidupnya susah sampai tak ada makanan. Ibuku yang baik hati menampungnya. Hasilnya, dia tak hanya selingkuh dengan ayah brengsek, tapi juga menghasut ayah untuk menjualku. Lalu mengangkat Shu Yanyan. Awalnya kukira dia dibohongi oleh Shu Xiuzu, baru berani berbuat hal memalukan ini. Tak disangka, adik yang kusayangi puluhan tahun ini sudah lama busuk sampai ke akarnya. Aduh, kamu itu kincing ya? Wah, lihatlah tumbuhnya ini. Sungguh manis dan menyentuh hati. Cing-cing, ini sup ayam yang bibi masak khusus untukmu. Coba cepat selagi hangat. Dasar kau ini, sungguh tak tahu aturan hadiah dari orang tua tak boleh ditolak. Aturan sederhana ini saja tak kau pahami? Adik, sikapmu bagaimana ini? Jangan kau lupa, awalnya aku yang menampungmu. Sekarang kau hidup numpang yatim piatu. Sekarang Cing-Cing setengah jadi tuan rumahmu. Bolehkah kau bicara seperti ini pada tuan rumah? Yujilan si Jalang itu, dia gila ya? Berani bicara begitu padaku? Ah kak, aku cuma lihat Cing-Cing. Dia tak tahu aturan memalukanmu. Makanya aku ajarin dia sedikit. Anakku tak perlu kau ajarin aturan. Lebih baik kau ke rumah sakit, ajarin Shu Yanyan. Dia sengaja nabrak tembok, hampir lukai Cing-Cingku. Berani sebut nama Yanyanku. Masih terbaring di rumah sakit. Ya kak, aku rasa ini salah paham. Yanyan juga tidak sengaja. Lagi pala anak ini. Kau yang besarkan. Betapa baik hatinya, kau pasti tahu. Justru aku merasa puluhan tahun ini aku buta. Tak sangka di sekelilingku penuh orang-orang manis berkedok. Cing-cing. Coba cepat cicip. Sup ayamnya sudah dingin. Tante, Ya? aku besar di gunung. Tak pernah minum yang enak seperti ini. Kamu bilang aku tak tahu sopan santun. Kalau begitu, tolong beri contoh. Orang yang sopan bagaimana minum sup? Kamu sendiri yang bawa sup ini, tapi tak berani mencobanya? Jangan-jangan kamu racuni supnya. Aduh, mana mungkin. Kalau begitu silakan tante. Lama sekali. Memanggil orang sampai sekarang. Dasar tak tahu terima kasih. Kakakmu menderita di rumah sakit. Kamu malah minum sup ayam di sini. Ayo pergi. Mereka berdua. Tak sungkan lagi dilihat orang. Ibu, tenang saja. Mereka akan dapat celaka besar. Yujilan si manis itu. Anak perempuannya juga bintang sial. Sejak Su Yingqing kembali, tak ada hal yang lancar bagiku. Yujilan sekarang sangat memanjakannya. Jika begini terus, Yanyan kita, di mana lagi tempatnya? Aduh, aku tak peduli. Kamu janji padaku, segala sesuatu keluarga Shu, termasuk pabrik tepung itu, harusnya milik Yanyan kita. Tentu saja. Di hatiku hanya ada kamu dan Yanyan. Pernah ada siapa lagi? Jahat. Cepat pikirkan cara. Bu, kan sudah kubilang. Mereka bakal ketiban sial. Bu, Baizo pulang liburan, datang menjenguk ibu. Wah, ini kan pemeran utamanya. Lu Baizhou, si tampan kuat nan malang kelas atas. Mari duduk-duduk. Syukin, lama tak jumpa. Tante Lan, aku datang menjenguk kalian. Katakanlah, kamu datang saja sudah cukup. Bawa-bawa barang apa lagi? Sudah ziarah ke makam orang tuamu belum?
Cing Cing, ini kakakmu, Baizo, baru naik jadi komandan kompi, muda berbakat. Dia bukan cuma muda berbakat. Lu Baizo sejak kecil yatim piatu. Untungnya ibuku kenal lama dengan keluarganya, membantu neneknya membesarkan dia. Siapa yang bicara? Lu Baizo nantinya bahkan sempat mengejar gelombang pergi ke laut tahun 80-an, menjadi salah satu orang terkaya di dalam negeri. Halo Kak Baizo, panggil saja aku Cing Cing. Baiklah, Ya ampun, tampang dan karismanya, cantik dan bertubuh proporsional. Sayang tubuhnya tak terlihat, tapi dia tentara. Pasti punya perut six pack kan? Ah, barang langka seperti ini. Aku sangat ingin tidur dengannya. ini suara Yingking. Aku bisa mendengar isi hatinya. Kelihatannya manis dan patuh, kok isi otaknya cuma ini? Gimana ya? Malam ini aku nggak makan di sini. Di desa ini lagi ada babi hutan. Fang Chaifu ajak aku berburu babi hutan buat basmi hama. Aku duluan ya? Tunggu dulu Kak. Basmilah hama apaan? Fang Chaifu itu jebakan buat kamu. Dia rencanain dorong kamu ke sarang babi hutan. Bikin kamu kehilangan nyali. Akhirnya kamu hidup sengsara. Lalu bunuh diri dengan loncat tebing. Mayatnya nggak ketemu. Tapi Kak paling baik hati. Apa alasan bagus untuk menahannya? Malam-malam begini, pergi apaan sih? Baizo baru pulang, harus temani tamu makan. Ah iya bener, aku harus temani tamu. Aku bilang ke Fang Chaifu, aku nggak jadi pergi. Aku aja yang pergi, biar dia nggak nahan-nahan kamu. Kakak sudah insaf. Tapi rencana licik Fang Chaifu ini, ayah brengsek juga terlibat. Dia pasti bakal buru-buruin Kak pergi. Kok belum pergi? Bukannya janji pergi berburu babi hutan sama Fang Chaifu. Benar juga kata dia. Cing-cing ternyata bisa meramal. Semua sudah menunggumu. Kenapa mau jadi pengecut? Sengaja memprovokasi. Si tua licik dan jahat. Kalau aku tak ada, dia pasti terpancing. Shushuzu, kamu sih sayang, anak sendiri mau disakiti. Yusinbi dan Shuyanyan sudah mengincar hak waris pabrik tepung. Tapi kakak kedualah satu-satunya anak laki-laki. Mereka buat rencana jahat ini untuk menghancurkan dia. Sekalian serang ibuku. Fang Chaifu itu juga bukan orang baik. Demi Shuyanyan dia bantu kejahatan. Mereka hari ini pasti akan bawa kakak kedua pergi. Kenapa masih diam? Tunggu Tandu menjemputmu? Aku tak bisa pergi. Lu Baizo pulang, aku temani tamu. Aku kepala keluarga, belum mati. Kamu temani tamu? Kesal lihat kamu pergi. Ayah brengsek nekat bunuh kakak kedua. Aku coba sihir. Demam tinggi. Minta kakak kedua antar ke rumah sakit. Kecil tapi setia dan baik hati. Berani dan cerdik. Adik kecilku ini sungguh luar biasa. Pasar sayur belum tutup, kan? Baizo baru pulang. Dia paling suka sup ikan, Mas. Kamu beli 1 ekor ya. Baik. Kamu pergi buru babi hutan. Ikan mas aku yang beli. Tidak boleh. Hari ini kakak harus makan bersamaku. Aku baru pulang, kakak belum pernah makan bersamaku. Gadis sebesar ini masih merajuk seenaknya. Memang besar di gunung, tidak tahu sopan santun. Betul. Shuyanyan yang kau ajar paling tahu sopan santun. Seluruh keluarga kepala kecamatan dibohongi hingga bingung. Apa yang kau omongkan? Yu Jilan sialan. Aku tahu kau mengandalkan harta keluarga besan dan tak pernah menghargaiku. Hari ini akan kubuat anakmu jadi orang cacat. Lihat bagaimana kau bisa angkat kepala di hadapanku nanti. Begini, aku dan Haishu pergi buru babi hutan bersama. Aku yang paling jitu tembakannya. Dengan aku di sana, kakakmu pasti aman. Bagus, bagus. Lu Baizo licik dan berpengalaman. Dengan dia, kakak jauh lebih aman. Apa maksudnya licik dan berpengalaman? Pemilihan kata tidak tepat. Terima kasih, Kak Baizo. Ada. Babi hutan jatuh ke dalam perangkap. Tangkap babi hutan. Cukup 2 orang. Baizo, siapkan karung. Haishu, kamu jago tembak. Ikut aku. Tembak babi hutan di perangkap. Dia mau menyerangmu saat kalian berdua lengah. Fang Chaifu si sayang ini, aku anggap dia saudara, dia anggap aku korban kesialan. Cepetan, Haishu. Tenang saja, tak perlu kau turun tangan. Aku sendiri bisa urus dia. Semua sudah diperangkap kan? Kamu ngapain? Kamu berani ganggu Yanyan. Ibumu juga menyiksa Yanyan. Aku mau balas dendam untuk Yanyan. Apa yang kau omongin? Siapa sebenarnya yang mengganggu siapa? Bunuh orang dengan senapan. Kau tak mau kembali ke pasukan. Astaga, Lu Baizo, ekspresi seriusnya terlalu keren. Pengen mendekap. Serahkan padaku.
Fang Caifu, aku bantu kamu. Shu yang suruh kamu datang, sudah kuduga dia tak percaya padaku. Bantu kamu ke neraka. Apa? Kemaluan Fang Caifu tergigit putus. Ah, duduklah dulu. Barusan tadi, saat aku dan Yanyan pulang, aku lihat Fang Caifu dibawa pakai tandu. Aduh, darahnya itu sudah tidak ada. Rencana yang sudah disiapkan pun bisa gagal. Shu Haishu itu tidak terluka sedikit pun. Tidak hanya tidak terluka, malah pulang membawa babi hutan. Semua orang di desa memujinya. Tapi Shu Haishu dan Fang Caifu pergi berburu babi hutan bersama. Yang satu jadi pahlawan, yang satu jadi cacat. Keluarga Fang menangis dan memaki, bilang besok mau ke rumah kita minta penjelasan. Sial. Keluarga Fang ada kerabat di pabrik tepungku. Mereka masih punya saham. Kalau membuat marah keluarga Fang, bagaimana aku bisa hidup? Jangan buru-buru panik. Perburuan babi hutan itu kan Fang Caifu yang ngatur sendiri. Kalau ada masalah, bukan salah kita. Aku punya ide. Fang Caifu ini pasti cacat selamanya. Kedepannya, mungkin sulit dapat istri. Kalau kita bisa memberinya istri, keluarga Fang pasti tidak akan ribut lagi. Bu, Fang Caifu suka sama aku, tapi dia cacat. Bodoh amat kau. Ibu mana mungkin menghalangimu? Di rumah kita kan masih ada yang belum dijodohkan. Bu, aku salah. Aku tidak seharusnya ngambek hari ini. Aku cuma khawatir Cing-Cing pulang, ibu tidak sayang aku lagi. Ibu, maafkan aku. Aku seduh teh favorit ibu. Minumlah sedikit untuk meredakan amarah. Nah, gitu dong. Kita kan satu keluarga. Tunggu dulu. Tehnya dicampur DDT. Shu Yanyan teh hijau busuk itu. Ibu sayang dia selama ini. Cuma sekali lengah, dia langsung mau racuni ibuku. Lari terus dari tadi, haus banget. Gue minum dulu teh ini. Aduh, Shu Yingqing, kakakmu sebentar lagi akan bertunangan dengan anak kepala kecamatan. Kamu berani menyiramnya? gak apa-apa. Bertahun-tahun aku nikmati kebahagiaan Cing-Cing. Cing-Cing cuma iri dan menyusahkanku. Aku juga tak berani protes. Cuma besok Jianhua datang melamar. Kalau dia tahu aku diperlakukan seburuk ini di rumah, dia pasti marah. Anak baik. Kalau kamu jadi menantu kepala kecamatan, ayah juga bangga. Masalahmu, kau yang selesaikan. Kau siram kakakmu, keluar dan berlutut semalaman. Biar calon kakak iparmu tak marah. Sudahlah. Posisi menantu kepala kecamatan itu dicuri dari kakak sulungku. Padahal kakak yang selamatkan Wei Jianhua dari kecelakaan, tapi malah diklaim Shu Yanyan. Kalau tidak, Wei Jianhua mungkin akan memperhatikannya. Shu Yanyan merebut jodoh kakak dengan Wei Jianhua, bahkan mau menghancurkan nama baik kakak dan merebut posisi guru. Selama aku ada, jangan harap bisa menikah ke keluarga kepala kecamatan. Shu Yanyan bilang dia kenal Wei Jianhua di pusat perbelanjaan, ternyata dia mencuri jasaku menyelamatkan nyawa. Shu Yingqing, aku suruh kau keluar, suruhmu berlutut, tak kau dengar. Harus ku tarik keluar? Cing-Cing melakukan ini pasti ada alasannya. Kenapa harus berlutut? Cing-Cing, katakan, kenapa kau siram dia dengan teh? Wah, memang ibuku bantuan yang bagus. Ayah, di teh ini ada DDT. Aku mau selamatkan nyawa ibu. Apa omong kosongmu? Masa kakak ketigamu mau racuni ibumu? Aku tak bilang dia sengaja meracuni. Bagaimana kalau tanpa sengaja terkena? Ayah, kenapa langsung bilang kakak ketiga meracuni? Lelaki tua brengsek. Ternyata soal Shu Yanyan meracuni. Kau juga tahu. Jangan mengada-ada di sini. Menurutku, kau hanya memfitnah kakak ketigamu. Ayah, katamu teh ini tidak beracun. Minumlah sedikit.
Adik, jangan menuduh tanpa bukti. Ayah tidak mau minum. Kakak, kau ingin membuktikan diri bersih? Kalau begitu, minumlah sendiri. Buktikan kau bersih. Untungnya tinggal sedikit, dimuntahkan saja tidak apa-apa. Adik, aku sudah habiskan. Masih ada yang ingin kau katakan? Shu Yingqing keluar dan berlutut. Siapa berani suruh anakku berlutut? 3, 2, 1, berhasil. Guk, guk, guk. Suara apa itu? Guk. Kakak, kenapa kau? Orang lain bisu karena racun. Kenapa kau menggonggong? Ini salahmu. Guk, guk, guk. Kau menggonggong apa? Sama sekali tidak dimengerti. Jangan kira dengan berpura-pura gila, kau bisa lolos. Masalah racun tetap akan kuselidiki. Shu Yanyan, kau yang selalu membuat onar. Kutimpakan ilmu menggonggong. Dalam 3 hari, setiap buka mulut akan menggonggong. Menggonggonglah sampai puas. Guk, guk. Tidak apa, kita tidak bisa bicara. Kita bisa menulis di kertas. Benar kan? Besok Wei Jianhua datang melamar. Bagaimana aku bisa bertemu orang dalam keadaan begini? Tidak apa, kita bilang saja kau pilek. Tidak bisa bicara, hanya bisa menulis di kertas. Nanti kalau kamu menikah dengan kepala kecamatan Yujilan dan anak manisnya itu, bisa kamu atur sesukamu. Guk. Apa? Kamu yang selamatkan Wei Jianhua? Lalu kenapa malah Shu Yanyan? Yanyan, kenapa tiba-tiba kasih aku ini? Ini, Kak, dari Wei Jianhua untukmu. Ingat nggak beberapa hari lalu pria kecelakaan yang kamu selamatkan? Dia itu anak kepala kecamatan kita, Wei Jianhua. Kebetulan sekali ya. Wei Jianhua minta aku sampaikan ini, anggap saja uang tutup mulut supaya kamu jangan sebarkan kamu selamatkan dia. Buruk untuk reputasi kalian? Baiklah. Shu Yanyan itu mau kamu diam saja supaya dia leluasa mendekati Wei Jianhua Shaoqin. Ibu tahu kamu selalu mengalah. Tapi untuk ini, jangan. Tenang saja, kali ini aku nggak akan mengalah lagi. Kakak juga mulai berani. Bagus. Besok pasti ku bantu kamu jadi menantu kepala kecamatan. Kak Jianhua sudah tahu Yanyan kena air panas. Sedang marah menurutku. Jangan temui dia. Menantu datang melamar. Mana mungkin ibu mertua tidak hadir? Tidak masuk akal. Aneh sekali. Kakak, lucu sekali. Pada dasarnya, Yanyan juga anak kandungku. Aku di sini sama saja. Takut ada masalah di akhir ya. Kami sengaja datang mengacau. Yanyan sudah jadi anak angkatku. Jadi dia anakku. Kamu tak berhak ikut campur. Minggir. Bibi, urusan keluarga Shu tak perlu orang luar ikut campur. Pulang saja dulu. Yanyan, kamu yang suruh ibumu halangi aku? Bagaimana? Kubesarkanmu bertahun-tahun, tak pantas mengajukan lamaran untukmu. Ibu, aku tidak. Aku yang tak ingin bertemu ibu. Tante, meski sebentar lagi aku harus panggilmu ibu mertua, tapi aku tak tahan lihatmu membiarkan anak kandung aniaya anak angkat. Yanyan disiram air panas di rumahmu, sampai demam dan tak bisa bicara. Ini sudah bisa dianggap penganiayaan. Tak bisa buka mulut atau tak boleh buka mulut. Orang tertentu sendiri yang tahu. Kamu Shu Yingqing. Kamu andalkan kasihan keluargamu untuk aniaya kakakmu. Orang yang begitu baik berani berkata begitu di hadapanku. Hari ini kukatakan di sini, selama aku ada, takkan ada yang berani ganggu Yanyan. Apa kau yakin setengah tahun lalu yang menyelamatkanmu adalah Shu Yanyan? Apa katamu? Kamrat Wei, ada barangku tertinggal padamu. Sudah saatnya kau kembalikan. Kapan aku ambil barangmu? Setengah tahun lalu? Jianhua, hari ini kau datang untuk lamaran. Atau lebih baik urusan penting dulu. Iya, Shukin.
Apa yang kau mau? Nanti saja bibi aku datang hari ini, pasti bibi sudah tahu aku ingin menikahi Yanyan. Yanyan pernah selamatkan nyawaku setengah tahun lalu. Budinya harus kubalas. Kakak cepat jelaskan pada Wei Jianhua. Bibi kalau tak keberatan, aku akan ajak Yanyan urus surat nikah. Kamrat Wei, kembalikan dulu barangku sebelum pergi. Kakak, kenapa? Di hari bahagia begini kau halangi Jianhua. Apa kau tak suka calon adik iparmu? Iya, Kamrat Su. Kalau ada urusan bicarakan nanti. Kakak masih bicara sopan apa? Langsung umumkan kebenaran dengan keras. Kamrat Wei, baik, akan kuberitahu kebenarannya. Sebenarnya yang selamatkanmu setengah tahun lalu, Yanyan, kau kenapa? Mungkin fluku makin parah, kepalaku pusing tiba-tiba. Cepat antar aku ke rumah sakit. Pura-pura mati, sutradara larang bicara, nenek moyang ini bantu kalian. Lepaskan dia, biar aku. Ini buatan khusus nenek moyang, permen rasa kodok. Yang hidup makan langsung mati, yang mati makan hidup lagi. Pura-pura mati, ku buat kau puas. Kak, tadi mau bilang apa? Cepat katakan. Jianhua, lebih baik kita ke rumah sakit. Aku masih tidak enak badan. Ya, ayo pergi. Aku masih punya 1 pil. Mau 1 lagi? Saudara Wei. Setengah tahun lalu kau kecelakaan di Jalan Timur. Kepala pecah berdarah, aku yang ambil syal, membalut lukamu. Sekarang lukamu sudah sembuh. Kembalikan syalku. Apa katamu? Kukatakan kembalikan syalku. Setengah tahun lalu yang selamatkan aku. Kau? Tidak, jangan. Biarkan dia ungkap kebenaran. Ilmu membekukan tubuh hanya bertahan sebentar. Kakak, cepat katakan, katakan. Aku bukakan jalan untukmu. Di syal itu, terdapat namaku, Shukin. Kau bisa periksa benar tidak? Mungkinkah? Waktu itu yang menyelamatkanku benar kau. Shal ini aku pinjam dari kakak. Di keluarga Shu, makan saja tidak cukup. Shal pun hanya bisa pinjam punya kakak. Jianhua, orang yang kamu lihat saat bangun adalah aku. Aku yang menyelamatkanmu. Aku yang membalut lukanya. Kamu baru kebetulan lewat. Aku yang pergi ke rumah sakit panggil dokter. Suruh kamu bantu jaga sebentar. Jelas aku yang menyelamatkan orang dulu. Baru minta kakak cari tabib. Bagaimana bisa kamu memutar balik fakta? Kakak, aku anggap kakak seperti saudara kandung. Kamu malah mau merebut jasaku. Teh hijau mati. Teknik memutarbalikkan kata-kata memang hebat. Berdebat seperti ini. Kapan bisa selesai? Perang tidak menipu. Kakak, kalau bisa menipu agar dia berbohong, bagus. Yanyan, aku tidak akan berdebat lagi denganmu. Kamrat Wei, saat itu kamu terluka. Tapi kesadaran masih cukup jernih kan? Iya, Masih ingat tidak? Obat apa yang kusuruh kamu minum setelah pulang? Kamrat Wei, saat itu kamu terluka. Tapi kesadaran masih cukup jernih kan? iya. Masih ingat tidak? Obat apa yang kusuruh kamu minum setelah pulang? Aku ingat. Yanyan, kamu tahu dia minum obat apa? Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Dia pasti cari alasan bilang lupa, merengek, dan pura-pura manja biar lewat. Lebih baik aku sambar dia dengan petir langsung mati, lebih cepat. Sudah lama sekali, mana mungkin aku masih ingat. Jianhua, jangan dengar fitnah kakak. Kalaupun dia tahu itu, karena waktu itu dia ada di sampingku, dia menguping diam-diam. Ternyata kamu yang selalu berbohong. Yanyan, aku tidak pernah suruh dia minum obat. Hahaha, si gadis licik ini otaknya bebal. Sekarang ketahuan kan bohongnya. Sudahlah, ilmunya menggonggong sudah hilang. Lihat saja dia mau beralasan apa. Jianhua, sudah lama kita pacaran. Sekarang kamu malah bantu orang lain menipuku. Aku bisa bicara lagi. Aku cuma ingin tahu kebenaran. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu bukan orang yang menyelamatkanku. Dan malah terus membuat kebohongan menipuku. Shu Yanyan,
kamu benar-benar hebat. Jianhua, walau aku bukan penyelamatmu, tapi perasaanku tulus padamu. Tulus, kamu mengambil alih nama orang mendesakku melamar hanya ingin cepat masuk keluarga Wei. Jadi menantu kepala kecamatan. Kamu tidak bisa tinggalkan aku. Aku hamil. Palsu sudah kepepet, segala omongan berani dikeluarkan. Aku tak pernah sentuh kamu. Aku tak pernah sentuh kamu. Kamu yang mabuk lalu berbuat. Aku juga malu mengatakannya. Sekarang aku sudah... Kakak. Apa kakak tega melihat anakku tanpa ayah? Sial, tahun 80-an belum ada tes pack. Kalau ada, langsung ketahuan bohongnya. Baik, aku akan coba tipu dia lagi. Kak, untuk amannya, lebih baik kakak periksa. Katanya, rebus tawas dengan air seni, lihat warnanya. Bisa tahu hamil atau tidak. Aku tidak ingin buang air kecil sekarang. Gampang. Minum air banyak. Jianhua, tolong aku. Ini tidak bisa sembarangan. Aku akan antar dia ke rumah sakit. Dasar bodoh. Nanti kalau di rumah sakit, dia sebarkan kabar kau tidur dengannya. Kau pasti kena tuduhan. Lagi pula, kalau orang tahu kau pernah pacaran dengan Shu Yanyan, bagaimana kakakku bisa menikahimu? Yanyan, bukannya kau mau beli pembalut? Ayo kita pergi. Kenapa rumahmu banyak orang? Kakakku masih ada urusan. Kau pergi sendiri saja. Baiklah, aku pergi dulu. Shu Yanyan, bukannya kau hamil? Kenapa masih beli pembalut? Su Yanyan, kau berkali-kali mempermainkanku ya. Jianhua, aku salah. Aku benar-benar tak tega meninggalkanmu. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Bawa aku pergi, Jianhua. Aku akan membawamu pergi. Aku akan membawamu ke kantor polisi. Aku tak bisa biarkan kau punya kesempatan lagi untuk memfitnah di belakang. Aku akan membuatmu di kantor polisi menandatangani surat jaminan. Jika kau berani memfitnah lagi, kau akan tanggung jawab hukum. Shukin, semua ini karena dulu aku percaya omong kosong Su Yanyan selalu salah paham padamu. Aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan penyelamat nyawaku. Maukah kau menerimaku sebagai suamimu? Itu mas kawinku. Kalau kau tidak suka, aku bisa beli lagi. Sebenarnya aku juga... Wah, keluarga kepala kecamatan ini sangat menghargai Yanyan. Kamu lihat, semua mas kawin ini digabung. Pasti ratusan ya? Bukan cuma itu. Di depan pintu itu ada sepeda baru juga. 3 putaran satu suara ini, kalau digabung mungkin 1.800 yuan. Aduh, Mana kayak yang dari gunung ini? Tak berguna. Cincing itu anak kandungmu. Kenapa kau membela orang lain? Aku tak pernah bilang dia anak kandungku. Yang seperti Yanyan, punya kemampuan, itulah anak kandungku. sayangnya, Yanyan di keluarga Suk kemarin malah disiram air panas oleh Cing-Cing. Pasti sakit hati Jianhua. Orang yang tidak tahu bakal mengira Yanyan disiksa di keluarga Shu. Memang benar, anak perempuan sial ini baru pulang langsung bermasalah dengan keluarga kepala kecamatan. Akan kubunuh kau. Supaya jangan menjeratku nanti, Hentikan. Hentikan. Jianhua. Kau belum pulang? Aku datang untuk melamar di keluarga Su. Tapi ternyata tunanganku tidak diperlakukan dengan baik di rumahmu. Tentu saja aku punya hal untuk dikatakan padamu, sang kepala keluarga. Memang benar. Anak sial ini baru pulang langsung mengganggu Yanyan. Bahkan tangannya Yanyan sampai terbakar. Sekarang aku sedang menghajarnya. Tenang saja. Di rumah ini nanti tidak ada yang boleh mengganggu tunanganmu. Benar-benar. Tenang saja, mulai sekarang kami akan memperlakukan tunanganmu seperti harta karun yang disayangi. Kalian harus menepati janji itu. Pasti. Wah Jianhua, melihatmu begitu menyayangi Yanyan, kami sebagai orang tua hati pun jadi lega. Dasar sialan. Berani-beraninya mengganggu kakak ketigamu. Membuat kakak iparmu marah. Akan kubunuh kau. Shukin, sampai saat ini kau masih melindungi adikmu? Benar-benar tidak bisa membaca situasi. Kalau begitu hajar bersama.
Sudah kubilang tunanganku Shuyanyan? Bukan Shu Yanyan. Lalu siapa lagi? Tentu Jianhua, si penyelamatku yang sebenarnya. Orang yang menyelamatkanku dulu. Sekarang jadi tunanganku. Shushukin. Rasa sayangmu pada tunanganku sudah ku mengerti. Nanti saat Shuyanyan pulang, kuharap kau beri pelajaran pada yang memfitnah kakaknya sendiri. Si pembohong itu. Tentu saja. Ayah sudah bilang, mulai sekarang, siapa berani perlakukan kakak dengan buruk, Mana mungkin? Bantuan yang kau minta sudah ku selesaikan. Aku pulang dulu, lain kali ku jenguk lagi. Baik, Ingat ya, jangankan cuma omong. Kalau sampai ku ketahui lagi kau perlakukan tunanganku sembarangan main tangan, tak akan ku biarkan. Ya, ya, ya. Tunggu dulu. Lalu Yanyanku mana? Yanyan kami apa kalian buat dia kabur? dia mungkin lagi di kantor polisi, nulis pernyataan dan jaminan. Apa? Bu Caifu, ada apa kunjungannya? Ini, Mas Kawin. Aku datang hari ini untuk lamar anakku. Lamar? Sama siapa? Ya, tentu saja kalian anak perempuan yang baru ditemukan Shu Yingqing. Apa? Kemaluan Fang Caifu digigit putus. Duduklah dulu. Tadi, saat aku dan Yanyan pulang, aku lihat Fang Caifu diangkut pakai tandu. Wah, darahnya sudah tidak ada. Gawat. Keluarga Fang punya koneksi pejabat. Mereka bahkan punya saham di pabrik tepungku. Kalau menyakiti keluarga Fang, bagaimana aku bisa bertahan? Tenang dulu. Perburuan babi hutan itu kan dia yang atur sendiri. Kalau ada masalah, bukan salah kita. Aku ada ide. Fang Caifu ini pasti cacat. Kedepannya, sulit dapat istri. Kalau kami aturkan dia istri, keluarga Fang pasti tidak akan ribut lagi. Bu, Fang Caifu suka padaku, tapi dia cacat. Bodoh amat. Mana mungkin ibu menghalangimu? Bukannya kita masih punya satu yang belum dijodohkan? Ini pasti Qingqing. Cantik rupanya. Berdiri, biar ibu lihat pantatmu besar tidak? Ya ampun, orang ini tidak tahu batas. Pasti ayah brengsek itu lagi. Dengan Yu Xinbi itu, mereka yang jahat. Ibu Caifu Cincing baru pulang. Aku mau tahan dia beberapa tahun lagi. Bawa kembali mas kawinmu. Kami tidak bisa terima. Yujilan, keluarga Fang kami adalah pemegang saham keluarga Shu. Lagi pula, anak kami Caifu dibesarkan seperti permata. Anakmu dibesarkan di gunung. Bisa masuk keluarga Fang. Sudah untung besar. Kau meremehkan anakku. Aku juga tidak mau menikahkan anakku dengan keluargamu. Ku beritahu, ambil uang kotormu dan pergi. Yujilan harus menikah. Lao Shu kemarin sudah beri buku catatan sipil. Aku punya kenalan di komune. Sudah urus sertifikat nikah mereka. Sertifikat nikah sudah selesai. Benar ada cap resmi. Yujilan sudah punya sertifikat nikah? Masih mau protes apa? Nanti pilih hari baik. Adakan pesta pernikahan mereka? Kau mimpi. Semua orang di desa tahu, Fang Caifu digigit babi hutan. Di bagian itu, adikku dinikahkan ke sana. Bukankah itu menyiksanya jadi janda? Kau ini kan perempuan, kok bicara seperti itu? Fang Caifu kami terluka saat bertugas. Lagi pula nggak kena gigit. Itu semua fitnah. Bicara ngawur tanpa mikir. Setelah babi hutan gigit kemaluannya, baru aku selamatkan dia. Aku paling tahu dia sudah Kasim. Pergi, nyahlah. Anakku lebih baik kawan tua, tinggal di rumah selamanya. Daripada menikahi anakmu, Shushuzu si tua brengsek segala cara licik dipakai. Sebaiknya mama nikahkan Shuyanyan dengan sampah. Biar Shushuzu rasakan akibatnya. Ide bagus. Shushuzu si terkutuk berani sakiti cincinku. Aku akan nikahkan Shuyanyan dengan bujangan tua desa sebelah. Wah, tak heran mama sepemikiran kita. Aku curi buku Keke? Aku ikut.
Sungguh kesal. Bu, jangan marah. Minum dulu. Fang Chaifu si bajingan. Berani memaksaku menikah. Kalau tidak ku beri pelajaran, bukanlah nenek moyangmu ini. Itu bukan Cing-Cing. Arahnya ke pintu desa. Mau apa dia ke sana? Kalianlah yang banci. Kok masih bisa pipis? Jangan sampai ada yang lihat. Sudah jadi banci masih tidak mau mengaku. Kali ini ku buat kau tampil. Pemandangan bagus ini bagaimana bisa hanya kau yang lihat? Warga sekalian. Warga sekalian. Ada apa? Fang Kaifu sampai sekarang belum pulang. Keluarga Fang sudah sangat khawatir. Minta kita bantu mencari. Dia biasa menindas. Lebih baik tidak pulang. Bagaimanapun, dia pernah bantu desa kita lawan babi hutan. Mari kita cari. Ayo pergi. Ikut aku. Cing-Cing. Fang Chaifu di mana? Semua orang mencarinya. Fang Chaifu? Ya di sini. Di sini? Tunjukkan dirimu, sayang. Tunjukkan dirimu, sayang. Fang Chaifu, kau ini lelaki kok jongkok pipis? Masa barangmu itu benar dimakan babi hutan? Aduh, kan dia sudah tak punya, ya harus jongkok dong. Para wanita tutup mata, tutup. Tutup apa? Kan dia sudah tak punya. Bisa lihat apa? Fang Chaifu dulu sok jagoan, suka ganggu istri orang. Sekarang dapat ganjaran. Memang pantas. Ibunya masih nunggu dia nikah. Sudah begini, mending di rumah saja tunggu orang nikahi dia. Semua pulang ya. Warga sekalian pulanglah. Kak Baizo, terima kasih. Tidak apa-apa. Dia sendiri yang cari masalah, Cing-Cing. Jangan takut buku nikah bisa diceraikan. Nanti kalau tak ada yang mau menikahi kamu, aku yang nikahi kamu. Wah, ganteng. Bertanggung jawab dalam situasi ini. Aku ingin langsung menerekamnya. Aku pergi dulu. Kak Baizo, tunggu aku. Yujilan, berani-beraninya kau menikahkan Yanyan dengan si jomblo tua di desa ini, dan diam-diam uruskan surat nikah mereka? Memang kenapa? Kamu kan juga sudah menjodohkan Cing-Cing dengan Fang Chaifu. Aku sudah membesarkan Shu Yanyan selama 18 tahun. Menikahkannya juga agar dia tidak terhambat masa depannya. Itu namanya tidak menghambat. Urusan pernikahan anak sendiri, mau diatur bagaimana, ya terserah. Bukannya ini yang kamu ajarkan? Cepat siapkan pernikahan. Aku sudah janji dengan si lajang tua, 3 hari lagi Shu Yanyan harus menikah. Pokoknya aku bilang, Yanyan tidak boleh menikahi si lajang tua. Kenapa? Cing-Cing boleh menikahi si cacat, Yanyanmu tidak boleh menikahi lajang tua. Ku beritahu, kau menghina Cing-Cingku, akan kubuat kau rasakan anakmu dihinakan. Yujilan, ku peringatkan, ini keluarga Shu. Aku yang jadi tuan rumah di sini. Yanyan sama sekali tidak boleh menikahi lajang tua. Shu Yingqing harus menikahi Fang Chaifu. Kalian adalah Yujilan dan Sushuzu, kepala kecamatan meminta kalian datang. Oh baik, Shushuzu, sekarang zaman hukum. Akan kulihat di hadapan kepala kecamatan, masih berani sok keras atau tidak? Ayo pergi. Ibu mertua saya sudah selidiki masalah yang ibu laporkan. Silakan duduk dulu. Hari ini kita selesaikan. Jilan, ini urusan keluarga kita. Jangan laporkan ke Pak Camat. Urusan keluarga. Kamu tahu tidak, pemerintah mendukung kebebasan menikah, melarang perjodohan paksa. Zaman sudah maju. Kamu masih pakai cara lama, perintah orang tua, dan kata mak comblang yang lama. Pikiranmu terbelakang. Wah, serius sekali ya. Kalau begitu saya pulang, lalu sobek surat nikah Cing-Cing. Pak Camat, ini urusan keluarga Shu.
Kenapa saya diseret ke sini? Saya dengar kamu punya kenalan di komun. Karena mengandalkan punya saudara, sok berkuasa di desa, bahkan berani menyalahgunakan cap resmi. Saya peringatkan, kerabatmu yang menyalahgunakan wewenang akan diusir dari komune. Pak Camat, saya salah. Fang Saifu, surat nikah Xu Yingqing akan saya laporkan ke komune untuk dibatalkan. Jangan sebarkan. Bisa pengaruhi anak-anak. Pak Camat, Anda juga harus menegur Yujilan. Dia menjodohkan putri saya Yanyan dengan pria lajang tua di desa. Sertifikat pernikahan Suyanyan yang digambar Shukin. Kau pikir semua orang seberani dirimu sampai melanggar hukum? Kalian berdua, tulis laporan pemeriksaan, baru boleh pergi setelah tanda tangan. Sertifikat pernikahan Suyanyan yang digambar Shukin. Kau pikir semua orang seberani dirimu sampai melanggar hukum? Kalian berdua, tulis laporan pemeriksaan, baru boleh pergi setelah tanda tangan. Kepala kecamatan, karena Bapak yang adil ada di sini, saya punya beberapa permintaan untuk disetujui Shushuzu. Yujilan, ada apa lagi? Katakan, asal masuk akal saya yang urus. Pertama, urusan pernikahan anak-anak, kau tak boleh ikut campur lagi. Baik. Kedua, urusan keluarga Shu ke depan. Separuh keputusan ada padamu. Separuh lainnya harus seizin saya. Ada keberatan? Kau cuma seorang perempuan. Perempuan kenapa? Perempuan sanggup menopang separuh langit. Kawan Shu, zaman sudah seperti ini, masih berpikiran feodal. Baik. Syarat ini saya setujui. Ketiga, Yanyan sudah dewasa. Pulang nanti. Keluarkan Yanyan dari silsilah keluarga. Biarkan ibu dan anak itu tinggal di luar. Ternyata, dia masih tak tega dengan selingkuhan dan anak haram ini. Kenapa? Sedemikian berat melepas adik ipar? Kalau tersiar, kau tak takut dibicarakan orang? Apa yang kau omong? Nanti pulang langsung urus cukup. Apa kamu mau usir kami berdua? Aku kasih tahu, tidak boleh. Dasar tua bangka. Aku ikut kamu bertahun-tahun, kamu malah mau usir kami. Kamu punya hati nurani tidak? Yujilan itu jadi dukung kepala kecamatan. Aku juga tak bisa apa-apa. Kamu malah merengek di sini. Mending kita berunding cara hadapi mereka. Yujilan sendiri, yang minta duluan, harus dia sendiri. Yang tarik kembali. Aku kasih tahu, tenang saja. Pasti ku buat dia menyerah dengan patuh. Kamu Xu Yingqing, ayo ikut aku ke lapangan penumbukan padi, buat pernyataan maaf di depan umum. Tidak. Kepala desa, berdasarkan apa adikku harus minta maaf? Dia salah apa? Bagaimana dia bisa hidup di desa nanti? Ada laporan dari warga Xu Yingqing ini pulang ke rumah selalu mengadu domba, buat rumah tak tenang. Sebagai kepala desa, harus kutegur keras. Perilaku merusak suasana desa ini. Omong kosong, jelas-jelas selingkuh dengan Yusinbi, tahu pacarnya akan diusir. Sengaja cari masalah paksa ibuku menyerah. Kamu mau apa? Kenapa perkataanku tak didengarkan lagi? Siapa yang melapor, suruh dia hadapi aku. Shu Yingqingku baik-baik saja. Siapa berani suruh dia introspeksi? Yujilan, aku dengar baik-baik. Dalam 3 hari, entah suruh Xu Yingqing datang sendiri cari aku, atau aku suruh penjaga setia ke lapangan penumbukan padi. Kalau mau jaga nama baiknya, kau tahu harus bagaimana. Menyalahgunakan kekuasaan, menindas warga. Beri pelajaran. Kenapa rumahmu ada kutu? Gatal sekali. Pergi. Tidak apa-apa. Ya ampun. Tidak akan suruh kau berpidato apapun. Kalau sungguh tak bisa, suruh Yusinbi dan anaknya tinggal beberapa hari lagi. Ibu memang ibu yang baik, tapi tak boleh begitu. Yusinbi takkan berterima kasih. Dia manfaatkan nyaris diusir ini, rayu ayah brengsek bantu, dorong ibu ke sungai, ibu nyaris tenggelam. Walau ibu diselamatkan, paru-paru terluka. Ke depan bicara pun tak bisa. Andai ada cara untuk pegang aib Shudegui. Ibu, aku ada cara. Kutu keluarga Xu banyak sekali. Gigitan sampai sekarang masih gatal. Anak kepala kecamatan datang bawa hadiah lagi. Lagi pula Yujilan sedang butuh bantuanku. Hehe. Ambil 2 barang, dia tak berani protes. Pencuri tertangkap. Aduh, jangan pukul. Ini aku Shudegui. Berani-beraninya menyamar jadi kepala desa. Pukul pencuri ini. Kepala desa, kok kamu mencuri juga? Aduh, belakangan ini desa sering kehilangan barang. Dari ayam, bebek, angsa, anjing, sampai perhiasan dan uang. Ternyata bapak. Seperti ini caranya bapak jadi kepala desa. Kakakmu, bukannya menantu kepala kecamatan. Suruh dia laporkan ke kepala kecamatan, Shudegui dicopot jabatannya. Copot jabatannya. Warga sekalian, sudah bertahun-tahun aku jadi kepala desa. Tak ada jasa, setidaknya ada pengorbanan. Barang-barang itu nanti pasti ku kembalikan. Bagaimana kalau kali ini dimaafkan dulu?
terutama keluarganya punya koneksi. Kita tak bisa melawan. Ya sudah. Masih perlu aku tulis pernyataan? Tak usah, tak usah. Baik, nanti kamu sendiri ke lapangan penumbukan padi buat pernyataan. Anggap saja selesai. Baik, pasti. Semuanya pulang. Ayo pulang. Kalau bukan karena Xu Degui adalah ayah kandung Xu Yanyan dan masih berguna di kemudian hari-hari ini, apapun yang terjadi harus membuatnya babak belur. Kalau bukan karena Xu Degui adalah ayah kandung Xu Yanyan dan masih berguna di kemudian hari-hari ini, apapun yang terjadi harus membuatnya babak belur. Apa? Xu Yanyan ternyata bukan anak Xu Yaozu? Kalau bisa menangkap ayah brengsek berselingkuh dengan Yu Xinbi, baguslah. Bisa dengan alasan yang sah mengusir Yu Xinbi. Berharap ayah brengsek mengusirnya? Kurasa mustahil. Bu, aku tadi di luar lihat ayah dan Yu Xinbi. Mereka pergi ke restoran. Ternyata, kalau tidak di rumah, ya bersenang-senang di luar. Ayo, Cing-Cing, kita kejar basah mereka. Bu, hal begini mana bisa kita berdua saja? Kita harus cari bantuan. Semakin besar keributan, semakin memalukan bagi mereka. Benar juga. Tapi kita cari siapa? Kalau begitu cari istri kepala desa, Sun Ping. Dia paling suka menolong dan doyan gosip. Hehe. Bagaimana dengan Xu Yanyan, dia anak haram Xu Degui? Kalau Sun Ping tahu, hal ini baru lebih seru. Si kecil licik ini baik. Bu tua di sini. Postur dan gayanya Xu Degui pasti tidak pernah memberontak. Jilan, ini anakmu yang diculik 18 tahun lalu? Ya. Aduh, anak yang baik, cantik sekali. Kenapa harus menderita begitu banyak? Untung sudah kembali, Jilan. Kamu sangat beruntung, masih bisa menemukan anakmu kembali. Anakku sudah meninggal 8 tahun lalu. Akhir-akhir ini suamiku sering bilang ingin mengadopsi anak perempuan lagi. Mengadopsi anak perempuan? Mau membawa Xu Yanyan anak haram itu pulang kan? Sudah. Kita datang untuk makan, jangan bicara hal sedih ini. Ayo masuk. Kakak ipar pelan-pelan. Masih ada orang di luar. Sayangku, begitu melihatmu aku tak tahan ingin mesra denganmu. Ini suara ini kok mirip sekali dengan ayah Shukin. Yu Xinbi, Xu Shuzu, kalian sedang apa? Bukan aku. Kamu kurang ajar. Aku membesarkanmu belasan tahun, menampungmu belasan tahun, begitulah caramu membalas. Jilan, dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa lagi? Kami lihat sendiri. Bibi, hal ini tolong jangan bilang ke kepala desa. Malu sekali. Bibi tolong dong. Pokoknya harus bilang. Kesal banget, beraninya mereka. Ada apa ini? Kamu nggak tahu, hari ini Yujilan ngajakku makan. Ketemu Shushuzu, bajingan itu selingkuh di restoran. Nggak tahu malunya siapa? Merayu suami orang. Kamu pasti nggak percaya. Itu adik Yujilan, Yushinbi. Apa? Yusinbi? Kamu nggak salah lihat. Masa bisa salah lihat? Waktu kami mendobrak pintu, Yushinbi itu masih duduk di pangkuan Shushuzu, sedang ciuman. Yusimbi si manis ini janjinya cuma sama aku. Ternyata selingkuh dengan Susyuzu. Lalu Xu Yanyan, anakku atau bukan? Kakak. Aku bukan sengaja. Aku cuma mabuk. Seluruh tubuhku panas. Aku sesak napas. Kakak ipar cuma bantu aku, napas buatan. Kamu harus percaya padaku. Kak, Napas buatan bisa sambil duduk di pangkuan. Napas buatan. aku tidak tahu. Aku tidak tahu saat itu. Kenapa aku tak bisa mengendalikan diri? Kak, kalau kakak tidak percaya, kita periksa ke rumah sakit. Aku mabuk, kakak ipar juga mabuk kan? Omong kosong semua. Aku tak akan percaya lagi. Teh hijau mati ini benar-benar minum obat perangsang, tapi cuman obat kuat. Mungkin ayah brengsek sudah tua. Bagian itu tak berfungsi. Kedua orang ini sudah sepuh, masih main begitu norak. Tidak takut mati mendadak? Yushinbi, kau berbuat hal memalukan begini. Aku anggap kau tidak ada. Lagi pula Xu Yanyan akan dihapus dari silsilah. Bukan keluarga Xu lagi. Kalian berdua berkemas. Cepat pergi dari sini. Kalau kakak tidak memaafkanku, aku tak mau hidup lagi. Aduh, Simbi,
Kau bodoh. Kakakmu cuma marah, bukan benar-benar marah padamu. Wah, satu jadi yang jahat, satu jadi yang baik. Ayah brengsek dan Yusinbi adegan lawan mainnya bagus ya ibu begitu lembut hati. Jangan-jangan tertipu lagi. Jangan sampai bu jadi bingung. Hampir lagi mereka lolos. Kakak tak mau aku lagi. Hidupku tak ada artinya. Kak, lebih baik aku mati. Tapi Yanyan tak bersalah. Kalau aku mati, kau harus tolong aku. Jaga Yanyan baik-baik. Kak, Ternyata demi Shu Yanyan, Mau menghalangi mimpi? aku tak mau hidup lagi. Aduh, kakiku. Bibi, bukannya mau tusuk leher. Tusuk kaki takkan mati. rupanya kau masih tak teganya nyawamu yang kecil ini. Ayah, kenapa tak halangi Bibi? Aku paham. Kalau Bibi mati, takkan ada yang bisa selidiki perselingkuhan kalian berdua. Ini namanya mati tak ada bukti. Ayah, kau memang pintar. Tidak, Kak. Aku bukan. Shu Shuzuk, jangan lupa di depan kepala kecamatan ucapanmu. Cepat keluarkan Shu Yanyan dari silsilah keluarga. Kalau tidak, aku akan cari kepala kecamatan, sebarkan aib kalian kemana-mana. Baik, aku segera pergi. Tidak boleh. Semua gara-gara Su Yingqing si bintang sial. Sejak dia kembali, kita ibu dan anak tak pernah sehari pun hidup tenang. Ibu, kalau Shu Yingqing meninggalkan keluarga Shu, apa kita bisa kembali? Lalu kau punya cara apa? Shu Yaozu sebelumnya digagahi pria lajang tua, lalu jadi gila. Susah payah sembuh sedikit. Besok pulang ke rumah. Bukankah kepala desa sedang mengurus pernikahannya untuk mengusir sial? Shu Yingqing belum punya calon. Kenapa kepala desa tiba-tiba mengundang makan? Shu Yaozu setelah digagahi pria lajang tua itu, jiwanya tidak normal. Baru sembuh setelah dirawat di rumah sakit. Kepala desa mau adakan beberapa meja untuk merayakan dan mengusir sial. Bibilan Cincing, Kak Baizo, kenapa kau di sini? Rasanya lama sekali tidak bertemu pria tampan seperti ini. Pengen ikat di pinggang dan lihat setiap hari. aku sedang ada tugas. Sekalian antar Yaozu pulang pakai mobil. Kepala desa minta aku tinggal makan. Ya, ayo kita buruan makan. Kok tidak lihat Shu Yanyan? Kak Yaozu belum sembuh, masih linglung. Shu Yaozu suka disuntik. Tidak suntik. Kalau begitu nanti berikan gelang emas ini ke perempuan pakai baju merah, nanti tidak disuntik. Hari ini saya undang warga desa ke sini. Pertama, untuk merayakan anak saya Su Yaozu pulih. Kedua, anak saya sudah dewasa. Saya ingin memilih gadis baik dari desa untuk menikah ke keluarga kami. Shu Yaozu sampai bokongnya babak belur dihajar pria lajang tua itu. Mana ada gadis baik mau menikah dengannya? Siapa yang mau menikah dengannya? Katanya di rumah sakit, dia masih mengamuk memukul orang. Betul. Walaupun keluarga kepala desa kaya, tapi menikahi pria ini, uangnya tidak sempat dinikmati. Nak, ambil gelang pusaka ini. Pergilah lihat siapa yang kau suka. Ayah yang uruskan. Lihat siapa yang kau suka. Ayah yang uruskan. Kau suka Shu Yingqing. Itu juga bagus. Tidak boleh.
Ada apa? Anak tunggal kepala desa sepertiku tidak pantas untuk gadismu, gadis yang baru kembali dari gunung? Apa maksudmu? Yujilan, kuingatkan tanah pabrik tepungmu itu segera habis masa sewanya. Boleh tidak pabrikmu beroperasi, saya yang menentukan. Cing-cing. Haruskah aku katakan pada mereka kita sedang pacaran? Cing-cing. Haruskah aku katakan pada mereka kita sedang pacaran? Apa maksudnya? Manfaatkan kesempatan untuk mengaku cinta. Jangan-jangan cemburu? Aduh, aku jadi malu. Ternyata benar trik licik Shuyanyan. Kau paling hanya bisa menipu orang bodoh, tapi aku bisa ilmu merampas jiwa yang asli. Baiklah. Kalau Yaozu suka Su Yingqing, maka besok aku akan melamar ke keluarga Su. Tunggu. Aku salah orang. Aku tidak suka Shu Yingqing. Aku suka dia. Apa? Aku suka dia. Apa? Aku akan menikahinya. Aku mau menikahinya. Aku harus menikahinya. Kau tidak boleh menikahinya, kau dan dia itu bersaudara. Saudara apa? Kepala desa Su Yanyan juga dibesarkan di keluarga Su. Kenapa tidak bisa dinikahi? Kenapa? Harus selalu menargetkan Yingqing seorang saja yang disia-siakan? Su Yanyan tidak boleh? Benar juga, kepala desa. Lihatlah, Yanyan dan Yaozu itu sudah lama saling kenal. Bisa jadi sudah lama berhubungan diam-diam. Aku tidak. Aku tidak bisa menikahi Shu Yaozu. Kepala desa. Ini maksudnya apa? Shu Yanyan ini hubungannya dengan Shu Yaozu apa? Kenapa tidak boleh dinikahkan? Ibu Shuyanyan selingkuh kemana-mana. Jangan-jangan Shuyanyan ini anaknya kepala desa. Jangan-jangan Shuyanyan ini anaknya kepala desa. Aduh, itu pasti dikritik habis-habisan. Omong kosong. Menikahlah. Biarkan mereka menikah. Jangan sampai ada yang tahu Shu Yanyan adalah anakku. Nanti jabatanku sebagai kepala desa hilang. But, tolong aku. Aku tidak mau menikah dengan orang gila. Lihat, aku juga tidak bisa menolongmu. Awalnya Shu Yaozu memilih Shu Yingqing. But, nikahkan Shu Yingqing dengan Shu Yaozu. Jadi aku tidak perlu menikah. Apa yang kau katakan? Kau tidak mau menikah dengan orang gila, lalu anakku yang harus mau. Shu Yanyan, kau berani sekali kau berkata begitu. Ternyata di hatimu Shu Yingqinglah anakmu. Kakak, itu kenyataan. Aku tunggu pestamu. Kau tak punya hati nurani. Kalau begitu, Yanyan dan Yaozu adalah saudara kandung seayah beda ibu. Kau suruh mereka menikah? Kau gila? Kau benar-benar gila? Aku terpaksa. Kalau tidak, urusan kita terbongkar, kita hancur bersama. Lalu harus bagaimana? Shushuzu itu bodoh. Kau temui dia. Buat dia bekerja sama memeragakan sandiwara. Suruh Shu Yingqing yang menikah ke sini. Jadi Yanyan tak perlu. Dewa langit dan bumi. Aku, Dewa Agung, melihat rumahmu dikelilingi aura sial. Pasti ada bintang sial di sini. Benar, Dewa Agung. Kami sial terus belakangan ini. Cepat pikirkan cara untuk menolong kami. Mudah. Pertama, pakai semangkuk darah anjing hitam untuk membuatnya menampakkan wujud. Lalu kalian nikahkan dia saja. Darah anjing hitam siap? Ada. Tukang tipu, mana bintang sialnya? Jangan-jangan kau sendiri. Berani-beraninya. Kau si bintang sial. Aku, Dewa Agung, akan melenyapkanmu. Saudara Shu, kekuatan bintang sial ini sudah kau lihat. Sepertinya sulit ditangani. Tambahkan 2 kali lipat. Tidak, 5 kali lipat. Kau carikan cara untuk menaklukkannya. Baik, siapkan arang panas sekarang. Baik. Harus dipanaskan sampai membara. Suruh dia jalan di atas bara. Pasti dia akan mengaku segalanya. Ada.
Kalian ngapain? Jangan sentuh anakku. Bu, kata mereka aku bintang sial. Mereka mau aku jalan di bara api. Tenang, ibu yang jaga kamu. Shushuzu, sekarang sudah zaman apa lagi? Kamu masih percaya takhayul kuno? Kamu ini perempuan, rambut panjang, wawasan pendek. Dia bukan anakmu lagi. Dia siluman yang dirasuki bintang sial. Betul, Jilan. Dia cuma penipu. Daxian, apakah maksudmu kita harus berbelas kasih? Hah, berbelas kasih? Daxian, kau begitu penyayang. Kenapa kau tidak jalan di bara api sendiri? Bagus kakak kedua. Akhirnya di saat genting, kau mau pakai otak. Itu benar. Haishu, cepat bantu Daxian lepas sepatunya. Biar Daxian tunjukkan apa artinya berbelas kasih. Siap. Lepaskan aku. Lepaskan. Pembunuhan. Daxian, kau ngomong apa? Ini kan untuk mengusir siluman. Aku memang bintang sial. Tapi kalau hari ini kau rela berkorban untuk menculikkan aku, mulai sekarang aku pasti bertobat. Langsung jadi Buddha. Daxian, lihat betapa besar jasa baikmu. Bisa mencelikkan bintang sial. Tolong. Shu. Kau cuma nonton saja? Bercanda saja. Kenapa kau serius sekali? Kemari cuma main-main. Kalau aku dan Haishu tidak datang, kau akan biarkan Cincing pergi? Tunggu dulu. Aku jujur saja. Aku bukan dukun hebat. Aku cuma preman jalanan. Shushuzu kasih 50 yuan suruh aku pura-pura jadi dukun. Aku sama sekali bukan ahli ini. Aku mohon lepaskan aku. Benar-benar mengaku? Siapapun akan mengaku. Kalau aku tidak cuma mengaku, aku bahkan akan menuduh dua orang baik. Shushuzu, kau menyuruh orang pura-pura jadi dukun menyakiti anakmu sendiri. Apa maumu? Yujilan, ku beritahu yang sebenarnya. Dia sama sekali bukan anak kita berdua. Bayi yang kau lahirkan ku buang ke parit kotor di utara kota sudah lama mati. Apa katamu? Aku tidak bohong. Bukankah di kota ada tes DNA itu? Kau bisa periksa, dia cuma palsu. Omong kosong, Cincing tidak mungkin bukan adik kandungku. Dia cuma gadis palsu. Kau ngomong sembarangan, Cincing pasti adik kandungku. Baiklah, Shushuzu. Kau lebih kejam dari yang kukira. Soal kejam atau tidak, anak itu sudah lama meninggal. Yujilan, kalau dia bukan anak kandungmu, jangan anggap serius. Kepala desa bilang, asal Shu Yingqing dinikahkan ke sana, mas kawinnya jadi 2 kali lipat. Pabrik penggilingan tepung kita bisa terus beroperasi. Intinya, kau tetap mementingkan diri sendiri. Demi Shuyanyan itu, kau. Komandan Lu, kau dengar kan? Awalnya hari ini cuma tugas menangkap penipu. Tak disangka ada kejutan. Shushuzu, kau main takhayul feodal dan berusaha membunuh anak kandungmu sendiri. Ikut kami dulu. Jilan, tolong aku. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Shushuzu, aku sudah lama tak berharap padamu. Bawa pergi. Kau bukan anakku. Lalu siapa kau? Seharusnya aku tetap anakmu. Mungkin dulu Shushuzu mencekiku, tapi tak mati. Lalu ditemukan oleh penculik yang lewat. Bagaimana aku jelaskan ini? Siapa yang akan percaya padaku? Ibu, ngapain dipikirin? Ada hubungan darah atau tidak, itu tak penting. Aku sudah lama menganggap Cincing sebagai adikku sendiri. Lagi pula, kalau bukan karena Cincing, kita sudah mati. Tak kira kakak kedua begitu tegas mendukungku. Ibu, peristiwa waktu itu, aku benar-benar tidak tahu. Tapi aku sungguh... Ibu, peristiwa waktu itu, aku benar-benar tidak tahu. Tapi aku sungguh... Setiap kali aku memanggilmu ibu, itu tulus dari hatiku. Baiklah, lupakan masa lalu. Kau sudah panggil aku ibu berkali-kali? Terus panggil saja ibu mulai sekarang. Kak Baizo, kenapa buru-buru? Kalau dia ada di sini, aku bisa memeluk tubuh atletisnya.
Dasar penggila. Kukira aku akan marah, sedih, kecewa. Tapi saat ini benar-benar tiba, aku justru merasa lega. Cing Cing, aku sudah tidak berharap apa-apa lagi pada mereka. Ibu, kau sudah sadar? Bagus, ayo kita ke rumah kepala desa. Ayo pergi. Kakak, katakan, kenapa aku mengalami hal seperti ini? Yushinbi itu, dia menjanda dan diusir keluarganya, akulah yang menampungnya. Anaknya diambil sebagai anak angkat, kubesarkan selama 18 tahun. Kenapa dia balas budi dengan jahat? Ya Tuhan, akting ibuku juga hebat. Jilan, ada hal tak tahu harus dikatakan atau tidak. Yaitu, mereka tak tahu sudah berhubungan berapa lama. Shu Yanyan itu jangan-jangan. Mereka tak tahu sudah berhubungan berapa lama. Shu Yanyan itu jangan-jangan. Belum tentu Yushinbi selingkuh. Bukan cuma dengan Shu Shuzung. Ngomong-ngomong, Shu Yanyan selalu ingin jadi guru SD, tapi gagal ujian Pak Kepala Desa. Terus bantu dia. Saya kesini ingin bilang ke Pak Kepala Desa Shu Yanyan ini bukan orang desa kita. Tak usah dibantu lagi. Apa? Beberapa waktu lalu keponakan saya mau minta tolong masuk SD. Sudegui saja tak mau bantu. Shu Yanyanmu itu bukan saudaranya. Kenapa dia malah peduli? Bodoh, hanya selapis kertas. Tak bisa menangkap maksudnya. Makanya aneh. Baru saja Shu Yanyan pindah kepala desa masih bantu kami. Masalah keluarga Shu ramai dibicarakan. Kau jangan dekat-dekat lagi dengan Yushinbi, biar tak digosipkan. Dan Shu Yanyan itu, dia pantas jadi guru, jangan bantu dia lagi. Ah, omonganmu ini, Yushinbi sendiri yang ceroboh. Shu Yanyan tidak berbuat salah. Aku lihat anak ini pintar. Bisa mengajar anak. Kepala desa, kau terlalu baik hati Shu Yanyan. Bahkan ayah kandungnya pun tak tahu siapa sayang ini sebenarnya. Kamu baik sekali padanya. Yang tidak tahu pasti mengira ibu. Kenapa jepit aku? Aku tidak bilang Shu Yanyan anak kepala desa. Aduh, aku cuma bercanda. Cing Cing itu masih muda. Jangan hiraukan omongannya. Jangan berpikir macam-macam. Aku dengan Shu Yanyan ini tak ada hubungan sama sekali. Aku cuma kasihan anak ini. Sudah lama menderita. Aku dengan Shu Yanyan ini tak ada hubungan sama sekali. Aku cuma kasihan anak ini. Sudah lama menderita. Kau begitu bersemangat, kenapa keponakanku tak kau bantu? Kuotanya terbatas. Aku tak bisa kuasai semuanya. Nanti beberapa waktu lagi aku pasti akan memasukkan keponakanmu ke sini. Si manis bisa berbohong seenaknya. Makanya istrinya tertipu habis-habisan. Pak Kepala Desa, Shu Yanyan itu sudah dicoret dari silsilah keluarga saya. Dia bukan lagi warga desa kita. Ini, bagaimana bisa dia mengajar di SD desa kita? Kalau tersiar kabar ini, bukankah semua orang akan tahu dia masuk lewat pintu belakang? Betul, pasti jadi bahan omongan. Kamu jangan bantu Shu Yanyan lagi. Yujilan, kamu mau celakakan aku. Aku sudah janji pada orang. Kamu buat aku serba salah. Pokoknya rumahku tak bisa menampung mereka berdua. Kalau kamu baik hati, bawa saja ke rumahmu. Iya. Kalau kamu baik hati, bawa saja ke rumahmu. Iya. Kenapa aku tak terpikir? Bukannya kamu selalu ingin punya anak perempuan? Bagaimana kalau kita adopsi Shu Yanyan? Setidaknya kita berbuat baik. Mana ada yang mengadopsi gadis umur 18 tahun? Lagi pula, anak si manis Yushinbi itu aku tak mau. Urusan orang dewasa, kenapa selalu libatkan anak? Kamu setuju atau tidak? Urusan ini sudah diputuskan. Kamu, Tante, kamu harus nasihati kepala desa. Dulu aku pernah lihat seorang peramal. Katanya orang yang punya tanda lahir di belakang telinga itu orang jahat berhati busuk. Jangan dekat-dekat Shu Yanyan punya satu di belakang telinganya. tunggu, Shu Yanyan punya tanda lahir di belakang telinga? Oh iya, bawaan lahir, bentuk bulat. 8 tahun lalu. Saat anak perempuanku didorong ke air, anak itu di belakang telinganya juga ada tanda lahir bulat. Di sisi mana tanda lahirnya? Di kanan? Iya, kanan. Di sini, Anakku, anakku. Benar, itu dia Shu Yanyan yang bunuh anakku.
Aku juga tak pernah paham anak kecil bagaimana bisa melakukan hal kejam seperti itu. Tapi kalau dia anak haram Shudegui yang iri pada anakku, maka masuk akal. Ya ampun, dengan susah payah, akhirnya dia paham. Oh begitu, Shu Yaozu adalah anak dari mantan istri Shudegui. Setelah anak kandungku meninggal, awalnya aku mau punya anak lagi, tapi Shudegui selalu menolak. Ternyata dia sudah punya anak haram. Baik, aku akan izinkan Shu Yanyan masuk. Aku akan hadapi dia. Aku akan balas dendam untuk anakku. Yanyan ini ibumu. Ibu, Jangan buru-buru panggil ibu. Bisa tidak jadi anakku, tergantung kemampuanmu. Gadis sebesar ini bisa masak, kan? masa aku tak pernah masuk dapur? Bisa, kami bisa. Baik, kalau begitu buatkan makan malam. Biar ku lihat keahlianmu. Baik. Salahmu semua. Sudah kubilang tak bisa masak, kau maksa. Tidak lihat? Sun Ping tak suka padamu. Kenapa tak tunjukkan yang terbaik? Kau sungguh mau diusir dari desa? Seharusnya ku dorong dia ke sungai waktu itu, agar tak mengganggu sekarang. Kompor pun meledak. Cuma hasilkan ini. Bibi Sun, kalau kau tak suka padaku, aku pergi saja. Tak perlu menyusahkanku begini. Baik, kalau begitu pergilah. Dia masih kecil, tak mengerti. Jangan marah. Bagaimana kalau kau cicipi sedikit? Kau pikir siapa dirimu? Minta aku makan ini? Apa? Mau meracuni aku? Lalu mencuri suamiku? Tidak, aku berani. Apa yang kau lakukan? Menyia-nyiakan makananku. Keluar. Kau juga keluar. Begini kalian menginap di sini dulu. Aku akan tenangkan dia. Ini apa-apaan? Ada hal yang ingin kukatakan pada kalian berdua. Aku akan cerai dengan ayah kalian. Apapun keputusanmu, Bu, aku selalu dukungmu. Tapi meski harus bercerai, aku tak akan mudah lepaskan Shushuzu. Aku akan buat Shushuzu saksikan sendiri bagaimana Yushinbi berselingkuh dengan kepala desa. Biarlah dia merasakan rasa diselingkuhi. Jilan, aku tahu kau tak tega tinggalkan aku. Apa kau sudah menandatangani surat rekonsiliasi? Shushuzu, kita bercerai. Kau berani bercerai? Yujilan tak punya malu. Apa kau tak tahu, perempuan yang bercerai akan dihina habis-habisan. Apa salahnya bercerai? Haruskah kita perempuan hanya mengikuti suami bagai ayam mengikuti anjing? Tak boleh mengatur hidup sendiri? Ku beritahu, aku tak hanya akan bercerai, tapi juga hidup dengan kepala tegak. Aku percaya diri dan berani melangkah ke hidup baru. Aku lebih kuat dari siapapun. Aku percaya diri dan berani melangkah ke hidup baru. Aku lebih kuat dari siapapun. Jangan banyak bicara, cepat tanda tangan. Shushuzu, tahu kenapa ku bawa kau ke sini? Kenapa? Kau pasti sangat merindukan Yushinbi. Dia sedang menunggumu di tempat biasa kalian. Sayangku, aku rela mati untukmu. Aku tak mau kau mati. Aku mau Shu Yingqing itu mati. Yushinbi, dasar perempuan brengsek. Shushuzu, bukannya kau ditangkap? Shuzu, dengar penjelasanku. Aku sudah lihat semuanya. Yushinbi, dasar pengecut. Kubunuh kau.
Tak becus sendiri malah salahkan perempuan kabur. Coba lihat dirimu, lihatlah kelakuanmu. Mana ada perempuan mau sama kau? Bukan. Shuzu, jangan dengar omongannya. Ini semua agar kau cepat keluar. Karena itu aku lakukan ini. Dia punya koneksi di atas. Lihat, kau sekarang sudah bebas. Sialan Shuzu. Pabrik tepung belum kita dapat. Jangan lepaskan dia begitu saja. Wah, adik, kalau kau bukan aktris, wah, benar-benar sia-sia bakatmu. Ini Yushinbi, catatan pengeluaran di restoran ini. Dia benar-benar ahli manajemen waktu. Waktunya hampir sama saat bersamamu. Kau bisa lihat sendiri. Sudah berapa lama mereka berdua main? Jangan pura-pura, adik. Jangan pura-pura, adik. Pabrik tepung sudah jadi milik anakku. Kau tak akan dapat apa-apa. Apa? Shuzu. Dasar pengecut. Sia-sia aku ikut kau bertahun-tahun. Oh ya, ayah. Coba tebak. Mengapa Shudegui mau mengadopsi Shuyanyan? Maksudmu apa? Maksudku, kau pakai topi hijau 18 tahun. Shuyanyan bukan anakmu. Dia anak Shudegui. Pantas saja. Yanyan tak mirip aku. Agak mirip Shudegui. Tidak. Yushinbi, kau suruh aku besarkan anak orang. Anak sendiri malah aku bunuh kau. Hei, kau sendiri yang bodoh. Malah nyalahin aku. Orang tua brengsek. Bu, biarkan anjing gigit anjing. Jangan sampai kita kena. Urusan selesai, ayo pergi. Shuzu bajingan itu, tangannya kejam sekali. Untung polisi cepat datang, membawanya pergi. Kenapa? Aku takut. Soal ini, Shu Yingqing dan Yu Jilan tahu urusan kita. Kalau sampai bocor, kita hancur. Itu mudah. Mulut orang mati paling rapat. Dulu Shu Yingqing tak mati. Kali ini aku yang urus. Apa? Shudegui mau bunuh Cingcing? Aku dengar jelas. Jadi buruan beritahu kalian. Hari-hari ini Cingcing harus hati-hati. Bibi Ping, lolos kali ini akan ada lagi. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini, langsung gulingkan Shudegui. Cingcing, kamu mau bagaimana? Cingcing, kamu mau bagaimana? Rekrutmen guru baru untuk sekolah dasar sudah dimulai. Shudegui demi Shuyanyan lari ke sana kemari, menyuap pihak berwenang. Asal kita dapat bukti dia menyuap atasan, ditambah percobaan pembunuhan, dia pasti masuk penjara. Tidak, terlalu berbahaya. Ya, jangan ambil risiko. Aku akan hancurkan rumah Shudegui. Bunuh saja aku. Kakak kedua, kalian belum tahu kemampuan aku. Shudegui tak bisa sentuh aku sedikit pun. Bibi Ping, kau bertugas mengumpulkan bukti kejahatan Shudegui. Aku pura-pura mati untuk menjebak Shudegui. Baik. Anakku, ibu pasti balas dendam untukmu. Shudegui, Shuyanyan, kalian harus bayar dengan kematian putriku. Beberapa hari lagi bisa ikut ujian guru sekolah dasar. Terima kasih, Ayah. Sepertinya tidak bisa. Waktu masak tadi aku tidak perhatikan, semua ini biar kertas bekas, lalu kujadikan kayu bakar. Sial, ini sudah tidak bisa dipakai. Ayah, ujian sudah dekat. Sekarang cepat buat lagi. Besok hari pertama musim semi bercocok tanam. Aku masih harus bawa orang ke ladang. Kapan sempat? Terus gimana? Aku nggak bisa nunggu setahun lagi. Hah, buru-buru apa? Degui, kasih kunci kantor komunemu,
Aku ambil dokumen bukti ke kota buat urus ulang akta adopsi. Kunci kantorku masa kasih ke kamu. Ya sudah, biar Shuyanyan nunggu setahun lagi saja. Pakep. Baik, ambil dokumen lalu cepat keluar. Jangan obrak-abrik. Aku sekarang harus pergi umumkan soal cocok tanam musim semi. Aku mau lihat baik-baik. Selama ini, dia sudah berbuat berapa banyak hal tak berperi kemanusiaan. Sudah Gui. Kau tunggu saja masuk penjara. Kamu tanggung jawab bagian ini. Kalian berdua tanggung jawab bagian ini. Yujilan, kamu dan anakmu tanggung jawab bagian itu. Qingqing, ikut paman. Aku antar ke tempat yang lebih mudah. Siap. Percayalah, Qingqing. Aku percaya dia sendiri pasti tidak akan kenapa-kenapa. Adik, semangat. Paman belum sampai? Cih, Xu Yingqing, jangan salahkan aku. Siapa suruh selalu menghalangi jalanku? Orang tua ini benar-benar kejam. Untung aku pakai tenaga dewa lebih dulu lindungi seluruh tubuh. Kalau orang biasa pasti kepala pecah. Qingqing, Qingqing, kamu di mana? Qingqing, Qingqing. Qingqing, Qingqing, kamu di mana? Qingqing, Qingqing. 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 Kenapa kamu? Kehabisan napas. Kepala desa. Kepala desa. Wah, apa yang terjadi? Kepala desa. Bagaimana ini? Adikku dipukul sampai mati. Kamu lihat pelakunya. Aku baru saja ke belakang. Tidak lihat apa-apa. Sudah. Cepat bawa anak ini pulang. Semuanya, jangan lihat-lihat lagi. Kembali kerja semuanya. Siapa yang punya gerobak, pinjam sebentar. Qingqing. Sudah, mereka pergi. Sudahlah, jangan pura-pura. Bangunlah. Qingqing. Qingqing, kamu kenapa? Adikmu kenapa? Ma, aku ada cara untuk bikin dia sadar. Aduh, Keli. Aduh, bercanda kok. Ma, aku baik-baik saja. Lihat, aku kan baik-baik saja. Dasar anak nakal, kau bikin aku kaget setengah mati. Sudah, jangan main-main. Nanti dilihat orang tidak baik. Aduh, entah bagaimana keadaan Bibi Ping dan mereka. Dokumen dinas Sudegui, semuanya di sini. Tidak mungkin tidak ketemu. Disembunyikan di mana? Bagaimana ini? Masa biarkan anakku mati sia-sia? Mama, Papa sembunyikan uang saku di bawah meja. Aduh, anak baik, tidak takut papa pukul kamu? Tidak takut, Mama yang akan melindungiku. Anakku yang baik sekali. Anakku. Mama pasti akan membalaskan dendam untukmu. Gadis kecil keluarga Sus sudah mati total. Tak ada lagi yang menghalangi kita bertiga bersama. Kamu memang hebat. Aku ikut orang yang tepat. Pa, mulai sekarang aku pasti bakal berbakti baik padamu. Untung dulu gadis sial itu kudorong ke sungai. Mana ada hidup enakku sekarang. Hei, mau kemana? Ada urusan mendesak di rumah orang tuaku. Aku harus ke sana. Perempuan brengsek. Sok kaya,
sudah berani melawan. Nanti Yanyan jadi guru SD. Aku akan rebut pabrik tepung keluarga Su. Lalu cerai dia. Dan menikahimu. Lalu cerai dia. Dan menikahimu. Bagus, itu ide bagus. Pas, Shu Yingqing besok pemakamannya kan? Iya. Bawa aku dong. Aku mau lihat akibat Shu Yingqing melawanku. Ada apa? Yujilan, pemakaman juga perlu jamuan kan? Keluar, aku tak undang kau. Yujilan, pada siapa kau melawan? Anakmu sendiri mati. Itu karena perbuatan jahatnya. Pantas. Shu Yanyan, sudah cukup omongmu. Ibu sudah membesarkanmu belasan tahun. Dasar tak tahu terima kasih. Aku tak tahu terima kasih. Sejak Shu Yingqing kembali, pernahkah dia memandangku sekali? Shu Yingqing selalu melawanku, dia pantas mati. Kalau kau tak segera tutup mulut busukmu, kau kusuruh pergi. Ayah, dia memukulku. Bocah brengsek. Putri kepala desa berani kau pukul? Benarkah? Tapi kau tak akan lama jadi kepala desa? Lepaskan. Aku kepala desa Su. Keponakanku sedang bekerja. Siapa berani menangkapku? Dewa sekalipun datang, tak bisa selamatkanmu. Ini bukti korupsi dan pembunuhanmu selama bertahun-tahun. Menurut hukum, kami akan menangkapmu. Bagaimana kau dapat file rahasia ini? Aku yang berikan. Sun Ping, berani sekali kau. Tak kusangka setelah menyelidiki, setiap awal dan tanggal 15, kau bohong katanya ziarah kubur Nanan, padahal kau berselingkuh dengan Yushinbi. Jadi kau balas dendam? Aku akui, ini salahku. Aku akui, ini salahku. Aku bukan manusia. Tapi kau tak bisa bantu orang lain celakakan aku. Katakan yang sebenarnya. File ini kau palsu, benar? Mau aku jujur? Baik, kau jujur dulu. Pembunuh Nanan dulu? Kau tahu siapa? Aku tanya kau. Siapa pembunuhnya? Kau tahu? Nana pergi main ke sungai sendiri. Dia tenggelam dan mati. Dulu saat aku mengangkat mayat Nana dari sungai, aku mau mengejar orang itu. Kenapa kau menghalangiku? Aku mau lapor polisi. Kenapa kau larang? Hal lama, kenapa kau terus-terusan menyimpannya? Sekarang kita punya Yanyan. Dia juga anakmu. Kau pikir aku tak tahu? Shu Yanyan adalah anak haramu dengan Yu Shinbi. Dia juga pembunuh Nana. Pembunuhnya. Kau sudah tahu. Jadi, aku harus membuat kalian berdua, sayang-sayang ini, membayarnya. Ping, aku salah. Tapi Yanyan juga tidak sengaja. Dia hanya cemburu karena Nana ditemani aku. Sekarang Nana sudah tiada. Aku hanya punya satu anak ini. Aku harus melindunginya. Simpan alasanmu. Simpan untuk jelaskan ke polisi di penjara. Polisi. Keponakanku asisten. Berani kalian tangkap aku? Lalu, kau tahu siapa Kak Baizhou? Komandan kecil. Lebih hebat darimu? Orang tua Kak Baizhou adalah pahlawan yang gugur. Mereka menyelamatkanku. Kak, mau kemana? Aduh, hantu. Kamu bukannya sudah mati? Aku belum melihat kalian bajingan dapat balasan. Masa aku tega mati? Shudegui kenal ini?
Ini pacul yang kau pakai untuk membunuhku. Kau kira setelah dikubur, tak akan kutemukan. Kak Baizo, ini buktinya serahkan padamu. Yanyan kabur. Tenang saja, dia sudah tak berdaya. Di dunia ini, karma berputar. Orang jahat dapat balasannya, itu kebenaran abadi. Bawa pergi. Shu Yingqing, kau buat aku sengsara begini. Aku tak akan melepaskanmu. Lalala, antar makanan untuk kakak. Hahaha, Shu Yingqing. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Lihat, ini istri dari kepala desa. Cepat, nanti diambil orang. Istriku, Bajingan. Cing-cing. Cing-cing. Kamu baik-baik saja? Baizo, sepertinya aku keracunan obat perangsang. Tolong aku. Obat perangsang. Sudah kuduga Shu Yanyan akan menyerangku di sini. Baizo pasti akan menyelamatkanku. Shu Yanyan, terima kasih sudah membantuku tidur dengan Baizo. Nanti kubakar banyak kertas sembahyang untukmu. Dia tak tahu aku bisa dengar pikirannya. Bagaimana caranya menolongmu? Di sini ada ladang jagung. Baizo, aku panas sekali. Cing-cing. Ada hal penting ingin kusampaikan padamu. Hal apa? Bicarakan nanti saja. Aku bisa dengar pikiranmu. Kamu... Sejak kapan? Dari mana mulai? Sejak pertama kali bertemu, aku sudah bisa mendengarnya. Kalau begitu, semua ucapan sungguh untuknya. Pasti semua didengarnya. Tidak, dia masih mendengarkan sekarang. Jangan dengar lagi. Memalukan sekali. Hei Cing-cing. Sebenarnya ada satu hal lagi. Ada satu hal lagi ingin kukatakan. Aku menyukaimu. Sejak pertemuan pertama, aku sudah menyukaimu. Kenapa baru sekarang bilang? Tempat ini tidak romantis sama sekali. Aku sudah tidak sabar lagi. Jika kau mau kunikahi, sekarang juga aku minta izin bibilan. Boleh, tapi sebelum itu, ada hal lebih penting. Lebih penting, Ladang jagung ini luas sekali. hei. Tularkan kebahagiaan. Menikah, haha, menikah. Aku menantu perempuan kepala kecamatan. Aku akan menikah dengan kepala kecamatan. Tularkan kebahagiaan.